Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niko Maitlandari, mahasiswa di 3 Kebidanan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan masa depan mengenai postpartum blues. Di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian dari psikologi, untuk mengetahui fase-fase adaptasi psikologis, pengertian postpartum, mengetahui untuk penyebab dari postpartum blues, kemudian untuk mengetahui gejala postpartum blues dan penata laksana. Sebelumnya saya akan memberikan brosur dulu sedikit. Bisa dilihat prosesnya, Bu. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu pengertian psikologi, fase-fase adaptasi psikologis, pengertian postpartum blues, faktor penyebab postpartum blues, gejala postpartum blues, dan penata laksanaan. Pengertian dari psikologis yaitu disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Adapun fase-fase adaptasi psikologis, yang pertama yaitu fase patemi, yaitu periode ketergantungan yang berlangsung pada hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada saat itu, fokus perhatian ibu terutama pada diri sendiri. Pengalaman selama proses persalinan sering berulang diceritakannya. Hal ini membuat cenderung ibu menjadi pasif terhadap lingkungan. Yang kedua ada fase takeover, yaitu periode yang berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa khawatir akan ketidaknyamanan dan rasa tanggung jawab dalam merawat bayi. Pada fase ini, ibu memerlukan dukungan karena saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerima berbagai perkeluhan dalam merawat diri dan bayinya sehingga timbul percaya diri. Dan yang terakhir ada fase retro, yaitu fase yang dapat menerima tanggung jawab sebagai ibu, biasanya dimulai pada hari ke-10 postpartum. Ibu sudah menyesuaikan diri terhadap ketergantungan bayinya, adanya peningkatan keinginan untuk merawat bayi dan dirinya dengan baik, serta terjadi penyesuaian hubungan keluarga dalam mengobservasi bayinya. Hubungan dengan pasangan juga memerlukan penyesuaian dengan kehadiran bayi sebagai anggota keluarga baru. Adapun pengertian postpartum blues. Postpartum blues merupakan gejala seperti depresi ringan yang terjadi sementara atau selama beberapa jam setelah melahirkan dengan durasi 3-7 hari dan dapat memuncak pada hari yang ke-14 postpartum. Faktor penyebab postpartum blues. Yang pertama ada faktor hormon, faktor usia, faktor fisik, kehamilan yang tidak direncanakan, faktor kemalangan ibu, status sosial ibu, pendidikan, dan dukungan sosial seperti suami dan keluarga. Adapun gejala postpartum blues, yaitu perasaan mudah marah, sedih, perasaan kesepian atau ditolak, cemas, bingung, gelisah, letih, lupa, cenderung mudah menangis, jengkel, perasaan putus asa, bahkan sampai ibu merasa enggan untuk mengurus bayinya sendiri. Adapun penata laksanaannya, yang pertama yaitu mengidentifikasi gangguan suasana hati postpartum dengan cara waspada terhadap tanda-tanda dan gejala gangguan suasana hati. Yang kedua, bantulah ibu untuk bersikap terbuka dalam berkomunikasi dengan orang lain, seperti menceritakan tentang apa yang dialaminya, terutama terhadap orang yang berpengalaman. Yang ketiga, libatkan ayah atau pasangan untuk membantu dalam merawat bayi. Yang keempat, upayakan untuk banyak istirahat dan tidur selama bayi tidur. Yang kelima, kita membebani diri sendiri untuk melakukan semuanya sendirian. Kerjakan apa yang dapat dilakukan saja dan berhenti ketika merasa lelah. Yang keenam, mintalah bantuan untuk mengerjakan rumah tangga dan mintalah pada suami untuk
beri dukungan untuk perawatan lanjutan ibu pada bayinya. Sekian penjelasan materi dari saya. Apakah ada yang bertanya? Yaitu saya bertanya, apakah dampak postpartum terhadap bayinya itu Bu? Baik, saya langsung jawab ya. Ibu yang mengalami gangguan pasca persalinan dapat berpengaruh negatif terhadap bayinya. Apabila hal ini tidak diobati, akan menimbulkan efek buruk, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek terhadap ibu dan pada perkembangan bayinya. Karena bayi dibesarkan dari ibu yang mengalami depresi akan cenderung berisiko memiliki perilaku kasar atau nakal, terutama bila anak sudah mencapai umur 11 tahun. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Baik, saya ingin bertanya, kenapa pendidikan menjadi faktor penyebab dari postpartum? Baik, saya langsung jawab. Kenapa pendidikan itu jadi faktor penyebab dari postpartum blues? Pada ibu yang memiliki pendidikan rendah cenderung akan memiliki banyak anak, dan teknik dalam perawatan bayi pun kurang baik. Sedangkan jika ibu mempunyai pendidikan tinggi akan menghadapi konflik peran dan tekanan sosial antara tuntutan sebagai ibu yang bekerja dan sebagai ibu rumah tangga. Apakah ada yang tidak Bu? Bisa. Baik Bu, apakah ada yang bertanya lagi? Bisa itu Ibu. Baik, selanjutnya dari materi yang saya jelaskan tadi, saya ingin bertanya, apa itu gejala dari postpartum blues? Siapa yang bisa jawab? Jadi gejala dari postpartum blues itu yang saya ingat adalah perasaan mudah marah, sedih, perasaan kesepian, cemas, bingung, gelisah, dan cenderung menjadi terluka. Dengan siapa? Dengan Ibu Putri. Baik, Ibu Putri, jawabannya sudah bagus. Jadi kesimpulannya yaitu Ibu sudah mengerti mengenai materi yang saya jelaskan. Sekian dari penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan om santi.